Sebelum saya menjelaskan tentang kalorimeter, terlebih dahulu saya akan jelaskan tentang pengertian dari kalor. Kalor adalah bentuk energi yang dapat berpindah atau mengalir dari benda yang memiliki kelebihan kalor menuju benda yang kekurangan kalor. Satuan kalor di dalam sistem internasional yaitu joule. Satuan kalor lainnya ialah kalori, di mana satu kalori adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan sebanyak 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori setara dengan 4,2 Joule atau 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Berikutnya pengertian kalor jenis. Kalor jenis diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melepas atau menerima kalor. Satuan kalor jenis adalah Joule per kilogram derajat Celcius. Untuk mengetahui banyaknya kalor yang dilepas atau diterima oleh suatu zat digunakan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q adalah banyaknya kalor yang dilepas atau diterima oleh suatu benda, satuannya Joule. M adalah massa benda yang menerima atau melepas kalor, satuannya gram. C kalor jenis zat. Delta T adalah T2 dikurangi T1, di mana T2 adalah suhu pada keadaan akhir, T1 adalah suhu pada keadaan awal. Baiklah, selanjutnya saya akan bahas tentang kalorimeter. Kalorimeter adalah alat untuk mengukur kalor yang terlibat di dalam reaksi. Jenis-jenis kalorimeter antara lain ada kalorimeter aluminium. Itu kalorimeter yang terbuat dari aluminium atau kalorimeter sederhana. Kemudian ada kalorimeter bom. Kalorimeter bom ini bukan bom-bom ledak, bukan ya. Kalorimeter bom ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kalor yang dilepas pada pembakaran sempurna. Ya. Kemudian ada kalorimeter elektrik atau kalorimeter digital. Prinsip kerja kalorimeter yaitu dengan prinsip asas Black, di mana jumlah kalor yang dilepas oleh benda yang bersuhu lebih tinggi akan sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh benda yang suhunya lebih rendah. Kalor yang dilepas akan sama dengan kalor yang diterima. Jadi jumlah kalor yang dilepas sama dengan jumlah kalor yang diterima. Menghitung perubahan entalpi menggunakan kalorimeter, yaitu dengan menggunakan prinsip asas Black, kalor yang dilepas sama dengan jumlah kalor yang diterima. Nah, persamaannya ini kalor reaksi itu sama dengan kalor yang dilepas, sama dengan kalor larutan ditambah dengan kalor kalorimeter. Jadi sistemnya larutan dan kalorimeter. Tanda min di sini karena reaksinya adalah eksoterm. Jadi di kalorimeter ini reaksinya eksoterm. Sehingga persamaan kalor reaksi sama dengan min M kali C kali delta T, ini adalah kalor dari larutan, ditambah dengan kalor dari kalorimeter, yaitu kapasitas kalor kalorimeter kali delta T. Jadi di sini kalor larutan adalah M kali C kali delta T, sedangkan kalor dari kalorimeter adalah C besar kali delta T. Sedangkan delta hanya perubahan entalpinya dihitung dari kalor reaksi dibagi dengan mol zat terlarut. Ini sekali lagi, perubahan entalpi dihitung dengan menggunakan persamaan kalor reaksi dibagi dengan mol zat terlarut.
Berikut ini contoh perhitungan menghitung perubahan entalpi pelarutan menggunakan kalorimeter. Kristal NaOH MR-nya 40/5 gram dilarutkan ke dalam kalorimeter yang berisi 100 gram air. Terjadi perubahan suhu pada kalorimeter dari 24 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius. Terjadi kenaikan suhu, tapi reaksinya eksoterm ya. Hitunglah perubahan entalpi pelarutan NaOH dalam air. Oke. Nah, di sini saya jelaskan menggunakan gambar ya. Jadi lebih mudah. 5 gram NaOH ditambah 100 gram air. Kita hitung jumlah mol NaOH itu 0,125 mol. Massa larutan berarti massa zat terlarut plus massa pelarut berarti 105 gram. Perubahan suhunya dari 35 kurangi 24 11 derajat Celcius. Kalor jenis larutannya 4,2 Joule per gram derajat Celcius dan kapasitas kalornya 12 Joule per derajat Celcius. Nah, di sini diketahui kalor jenis larutan dan kapasitas kalorimeter, sehingga menggunakan persamaan kalor reaksi sama dengan kalor larutan ditambah kalor dari kalorimeter, di mana kalor larutan menggunakan persamaan M kali C delta T, sedangkan kalor dari kalorimeter adalah C besar kali delta T. Sehingga kalau dimasukkan ke persamaan, datanya di sini M-nya 105, C kecilnya 4,2, perubahan suhunya delta T 11 derajat Celcius, ditambah kapasitas kalornya 12 kali delta T 11. Itu 4.980 Joule. Itu kalau dijadikan kilojoule jadi min 4,993 kilojoule. Selanjutnya menghitung perubahan entalpinya. Nah, persamaannya delta H sama dengan Q reaksi per mol. Jadi Q reaksinya sudah ketemu min 4,983 kilojoule, sedangkan mol zat terlarutnya adalah 0,125 mol. Ini kita masukkan ke dalam persamaan, dihasilkan min 39,86 kilojoule. Selanjutnya contoh menentukan perubahan entalpi reaksi penetralan asam basa. Direaksikan 50 ml larutan HCl 1M dengan 50 ml larutan NaOH 1M dalam kalorimeter aluminium atau kalorimeter sederhana. Suhu larutan mula-mula 29 dan pada saat bereaksi menjadi 35,5 derajat Celcius. Terjadi kenaikan ya, berarti reaksinya eksoterm. Kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Tentukan perubahan entalpi penetralan dan persamaan termokimia. Baik, saya akan jelaskan menggunakan gambar. Ini 50 ml HCl 1M, 50 ml NaOH 1M. Dari gambar ini bisa ditentukan HCl-nya sama dengan 50 mmol, jadi 50 ml kali 1M. Jadi kalau ada mililiter kali molaritas, satuannya menjadi milimol. Sedangkan NaOH-nya juga 50 ml. Delta T-nya berarti 35,5 dikurangi 29 menjadi 6,5 derajat Celcius. Massa larutannya yaitu 50 ml ditambah 50 ml, karena ini 50 ml HCl ditambah 50 ml NaOH hasilnya 100 ml. Nah, ini setara dengan 100 gram. Kenapa mililiter setara dengan 100 gram? Karena massa jenis air sama dengan 1 ya. Nah, untuk menghitung perubahan entalpi penetralan menggunakan rumus Q reaksi per mol H2O. Kenapa mol H2O? Karena pada reaksi penetralan ini setara dengan pembentukan 1 mol H2O.
gitu ya. Jadi kita hitung kalor reaksinya dulu menggunakan persamaan kalor larutan ditambah kalor kalorimeter. Karena kalor kalorimeter ini tidak diketahui kapasitas kalorimeter, maka kalor dari kalorimeter ini diabaikan. Sehingga kalor larutannya bisa dihitung dengan persamaan M kali C kali C. Ini angkanya kita masukkan, didapat min 2,73 kilojoule. Ya. Selanjutnya menghitung mol H2O. Untuk menghitung mol H2O dibuatkan bahan seperti ini dulu supaya lebih mudah ya. Ini reaksi penetralan H2L ke NaOH ini sudah setara, di mana perbandingan koefisiennya adalah 1 banding 1 banding 1 banding 1. Kemudian kita buatkan bagan mula-mula bereaksi. Jadi yang di sebelah kiri tanda panah adalah reaksi, tetapi sebelah kanan tanda panah ini adalah yang terbentuk. Dan kita reaksinya berapa? Kita masukkan angkanya. HCl-nya 50 mmol, NaOH-nya juga 50 mmol. Jadi perbandingannya 1 banding 1 sama, berarti habis bereaksi semuanya. Nah, yang bereaksi juga 50, karena ini koefisiennya sama, NaOH yang bereaksi juga sebanding, yaitu 50. Yang bereaksi ini sebanding dengan yang terbentuk. Ini yang terbentuk yang kita perlukan adalah H2O. Tapi H2O yang terbentuk juga 50 ml. Sedangkan sisanya 0 juga 0. 50 mmol yang terbentuk ini setara dengan 0,05 mol. Kita ubah menjadi mol karena yang di sini yang diminta adalah mol. Jadi H2O-nya adalah ketemu 0,05. Sehingga kalau dimasukkan ke persamaan, hasilnya adalah si reaksinya min 2,73 kilojoule dibagi 0,05 mol, hasilnya min 54,6 kilojoule per mol. Berikutnya persamaan termokimianya. Bagaimana cara menuliskan persamaan termokimianya? Kalau ini persamaan reaksi biasa ya, ini ya. Persamaan termokimianya kita cantumkan nilai perubahan entalpinya. Ya, ditulis di HCl NaOH, di sini sebelah kanan ada perubahan entalpinya yaitu min 54,6 kilojoule. Jelas kira-kira ya? Berikutnya menghitung perubahan entalpi menggunakan hukum Hess. Bunyi hukum Hess bahwa perubahan entalpi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi tergantung pada kondisi awal dan kondisi akhir. Maksudnya bagaimana? Nah, saya kasih contoh untuk memahami hukum Hess ini sebagai berikut. Seorang anak tinggalnya di Surabaya ingin menjumpai ibunya di Jakarta karena kangen sekali. Maka anak tersebut bisa aja langsung naik pesawat dari Surabaya ke ini. Jadi walau awalnya anak ini kangen, ingin bertemu dengan ibunya di Jakarta langsung. Bisa juga anak ini mampir dulu ke Bandung membeli oleh-oleh untuk ibunya. Walaupun anak tersebut mampir ke Bandung, tidak akan merubah rasa kangen dengan ibunya di Jakarta. Ini pemahaman dari hukum Hess tadi ya, bahwa perubahan entalpi itu tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi tergantung pada kondisi awal dan kondisi akhir. Jadi anak tersebut walaupun langsung ataupun tidak langsung lewat Bandung, tetap dia merasa kangen dengan rasa kangen dan rasa cintanya dengan ibunya ini tidak berubah. Mungkin begitu ya untuk memahami hukum Hess. Cara menghitung perubahan entalpinya ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan rumus delta HF, itu perubahan entalpi pembentukan standar.
menggunakan data reaksi dan menggunakan diagram siklus atau diagram energi. Baiklah, untuk memahami hukum Hess ini kita langsung ke contoh saja. Contoh menghitung delta H menggunakan delta HF. Diketahui persamaan termodinamika sebagai berikut. Ini entalpi pembentukan standar H2O, perubahan entalpi pembentukan standar CO2, dan perubahan entalpi pembentukan C2H6 oleh tanah. Berdasarkan data di atas, hitunglah perubahan entalpi pembakaran 1 mol etana. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, langkah pertama yaitu kita harus membuat reaksinya dulu, reaksi pembakaran etana. Ini. Kemudian disetarakan. Kemudian kita tentukan dulu delta HF-nya masing-masing ya. Ini delta HF H2O, delta HF CO2, delta HF C2H6. Di sini O2 tidak diketahui delta HF-nya, artinya delta HF dari O2 ini dianggap 0 ya. Nah, rumus untuk menentukan perubahan entalpi menggunakan delta HF adalah delta HC atau delta H sama dengan jumlah perubahan entalpi standar produk dikurangi perubahan entalpi standar pembentukan dari reaktan. Produk ini ada di sebelah kanan, ini adalah produk, ini adalah reaktannya, sehingga bisa dituliskan menjadi delta HC sama dengan produknya yaitu 2CO2, 2 kali delta HF CO2 ditambah H2O nya ada 3 kali delta HF H2O dikurangi delta HF reaktan itu yang di sebelah kiri, yaitu delta HF C2H6. Karena O2 tidak diketahui maka dianggap 0 ya. Kemudian angkanya dimasukkan, kita hitung, hasilnya adalah min 1559,83 kJ per mol. Berikutnya menghitung delta H menggunakan data reaksi. Reaksinya masih yang tadi. Kalau tadi menggunakan rumus delta HF, sekarang menggunakan reaksi ya, menggunakan data reaksi. Yang pertama kita buatkan dulu reaksi pembakarannya ya, seperti ini. Nah, perhatikan di sini C2H6 ini ada di sebelah kiri, misalkan data di soalnya C2H6 ada di sebelah kanan, maka nanti harus dibalik. Jadi data reaksi yang pertama adalah reaksi C2H6. C2H6 ini ada di sebelah kiri tanda panah, sedangkan datanya ada di sebelah kanan, maka reaksinya harus dibalik seperti ini. Kalau dibalik, kalau ini kan pembentukan maka menjadi penguraian, delta H-nya diubah juga menjadi plus, yang awalnya min menjadi plus. Nah, kemudian CO2 di sini datanya sudah di sebelah kanan juga berarti tetap, tetapi jumlahnya di sini ada 2, maka ini juga semuanya harus dikalikan 2. Nah, di sini 2CO2, sedangkan H2O-nya juga di sebelah kanan. Karena di sini ada 3, maka juga harus dikalikan 3. Semua dikalikan 3. Kalau dikalikan 3, persamaannya menjadi sebagai berikut. Ini dikalikan 2, 2C, 2O2, 2CO2, delta H-nya juga harus dikali, jadi 787,02. Ini juga semuanya harus dikali 3, 3H2, 3/2O2, 3H2O, ini dikali 3 hasilnya, sehingga dijumlah. Nah, yang sama di ruas kiri dieliminasi, sama di ruas kiri C-nya juga sama, sehingga dijumlah. Jadi yang sama kita coret, dieliminasi dulu, lalu dijumlahkan di sini. Ini ke bawah C2H6, ini juga dijumlah ke bawah, sehingga hasilnya adalah min
15.000 maaf min 1559,83 kilojoule. Berikutnya, menghitung delta H menggunakan siklus dan diagram energi. Nah, di sini reaksi pembentukan yang pertama, yaitu pembentukan C2H6. Jadi, 2C plus H2 akan membentuk C2H6. Reaksi pembentukan yang kedua, nah, di sini delta H-nya adalah min 84,68 kilojoule. Di tahap pertama. Berikutnya, ini adalah pembentukan dari CO2 dan H2O. Ini pembentukan dari CO2 dan H2O. Delta tahap kedua, delta H-nya adalah 1644,51 kilojoule. Sedangkan yang ini adalah entalpi pembakarannya, pembakaran dari tanah. Nah, berdasarkan siklus ini bisa dilihat ini langsung ya, ini tadi kan sum S. Ini adalah secara langsung. Jadi, ini adalah tahap yang kedua. Ini tahap ke-1, ini tahap kedua. Seperti contoh, seorang anak tadi yang mau bertemu dengan ibunya dari Surabaya ke Jakarta bisa langsung, bisa juga melalui tahap-tahap. Nah, dari gambar ini soal tadi menanyakan entalpi pembakaran. Berarti entalpi pembakaran dari etana adalah yang ini. Nah, kalau kita buatkan rumusnya, maka delta H1 ini sama dengan delta H2. Karena ini tanda panahnya berlawanan, seharusnya akan ke atas, menjadi dikurangi. Ini delta H3. Sekali lagi, ini delta H1 di panah yang begini adalah jumlah dari ini ditambah ini sebenarnya. Nah, kemudian karena ini panahnya berbalik, kalau kita balik ke sana ini menjadi negatif. Delta H1 sama dengan delta H2 min delta H3. Ya. Sehingga untuk mencari delta H3, mencari perubahan entalpi pembakaran ini, delta H3 ditaruh sebelah kanan sama dengan delta H2 dikurangi delta H1. Kita masukkan persamaannya itu 1644 dikurangi min 84,68, sehingga hasilnya adalah min 1559,83 kilojoule. Hasilnya sama walaupun dengan menggunakan siklus ya. Lalu buatkan diagram tingkat energinya. Bagaimana cara membuatkan diagram tingkat energinya? Ini kita buatkan diagramnya. Nah, yang pertama adalah reaksi karbon dengan H2 membentuk C2H6. Untuk C2H6 tahap pertama ya. Tahap keduanya pembentukan CO2 dan H2O. Ini pembentukan etananya, entalpinya min 84. Sedangkan pembentukan CO2 dan H2O, perubahan entalpinya adalah min 1600. Nah, ini adalah delta H3-nya. Nah, ini delta H1, ini delta H2, ini delta H3. Nah, delta H3 ini adalah perubahan entalpi pembakaran etana. Berapa delta H3-nya ini? Untuk menghitung delta H3, maka pakai rumus delta H2 ini, panah yang begini, panjang ini adalah jumlah dari delta H1 ditambah delta H3. Ya, kalau kita cari delta H3-nya, maka delta H3 dikeluarin dengan delta H2 dikurangi delta H1. Kita angkanya menjadi
min 1299,0 joule. Oke, selanjutnya menghitung delta H menggunakan data energi ikatan. Apa itu energi ikatan? Energi ikatan yaitu energi yang dibutuhkan untuk memutuskan satu mol ikatan menjadi atomnya dalam keadaan gas. Rumusnya adalah delta H sama dengan jumlah energi ikatan pemutusan dikurangi jumlah energi ikatan pembentukan. Pemutusan itu adanya di sebelah kiri. Sebelah kiri itu yaitu reaktan, sedangkan pembentukan itu ada di sebelah kanan. Itu produk. Jadi delta H sama dengan jumlah energi ikatan reaktan dikurangi jumlah energi ikatan produk. Contohnya misalnya ini. Diketahui energi ikatan rata-rata dari C, ikatan rangkap C sekian, seperti pada soal ini. Hitunglah perubahan entalpi dari reaksi etena plus H2O menjadi etanol. Nah, karena di sini adalah menggunakan energi ikatan, maka reaksi ini harus dibuat rumus ikatannya. Ya. Rumus ikatannya adalah sebagai berikut. C2H4 ini adalah etena, ikatan rangkap, C-nya 2, hanya 4. C2H4 itu golongan etena, H2O ikatannya adalah seperti ini, jadi C2H5OH, C-nya 2, hanya 5OH. Nah, dari gambar ikatan ini bisa ditentukan delta H-nya menggunakan rumus energi ikatan reaktan dikurangi energi ikatan produk. Reaktan berarti yang di sebelah kiri. Nah, delta H-nya sebelah kiri ada CH-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ditambah ikatan karbon rangkap 2. 1C dengan C. Kemudian OH-nya ada 2. 1, 2, berarti 2 OH. Dikurangi jumlah energi ikatan produk. Produknya adalah ini. CH-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 CH ditambah C tunggal dengan C 1, C dengan O 1, O dengan H 1. Nah, dari sini bisa dieliminasi 4 CH, ini 5 berarti habis, tinggal 1 di sini. Ini 2 OH dengan OH ya. Ini 4, 5 tinggal 1, ini 2, ini 1. Sehingga menjadi seperti ini. Kalau dimasukkan angkanya, maka delta H adalah 7 tambah 40, katanya di sini datanya 7, OH-nya 440, dikurangi CH-nya 410, C dengan C-nya 343, C dengan O-nya 351, sehingga hasil akhirnya adalah min 37 kJ per mol. Oke, demikian tadi cara menghitung delta H menggunakan data energi ikatan. Sampai di sini video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu kembali.